Berdiri dengan gagah di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Sebagai gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi, Merapi memiliki 5 pos pengamatan dengan 2 pos pengamatan utama di Babadan dan Kaliurang, serta 3 pos pendukung di Jerakah, Selo, dan Ngepos. Pos pengamatan Babadan berada di bawah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG milik Badan Geologi. Dengan ketinggian 1278 meter di atas permukaan laut dan jarak 4,4 km dari puncak gunung, menjadikannya sebagai pos terdekat ke puncak Merapi. Tidak banyak jejak sejarah yang tercatat mengenai pos pengamatan Babadan. Namun diketahui, pos pengamatan yang berada di Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang ini sudah berdiri sejak 1930. Area pos pengamatan Babadan meliputi bangunan utama sebagai tempat memantau aktivitas Gunung Merapi, ruang arsip yang berada di belakang bangunan utama, dan bunker sepanjang 13 meter. Pengamatan dari pos dilakukan 24 jam non-stop untuk dapat menganalisa aktivitas gunung. Sejak 5 November 2020, Gunung Merapi ditetapkan dalam level 3 atau siaga. Penetapan status Gunung Merapi tidak lepas dari tingginya aktivitas gunung dengan potensi ancaman bahaya berupa luncuran awan panas dari runtuhnya kubah lava dan jatuhan material vulkanik dari letusan eksplosif. Letusan Gunung Merapi tahun 2010 merupakan salah satu letusan terbesar di Indonesia pada abad ke-21. Erupsi besar itu mengeluarkan material berupa batu dan pasir yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Merapi hingga saat ini. Erupsi 2010 menyebabkan pos pengamatan Babadan harus ditutup selama 23 hari. Tepatnya pada 1 November, pos pengamatan ditutup dan dipindahkan ke pos 2 di Balai Desa Kerinjing. Karena masih merasa tidak aman di pos Kerinjing, petugas turun ke radius 20 km dari puncak di Kecamatan Sawangan. Setelah beberapa waktu, petugas kembali naik ke Ketepas di radius 13 km dari puncak untuk mengadakan pemantauan darurat. Hingga saat ini, Gunung Merapi terus mengalami erupsi, baik berbentuk letusan dan non-letusan. Erupsi yang terbaru yaitu terjadinya rentetan guguran awan panas di Gunung Merapi pada 14 Maret 2023 pukul 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. Bersumber dari longsoran kubah lava barat daya yang juga menyebabkan hujan abu ke beberapa tempat, terutama di sisi barat laut hingga utara Gunung Merapi dan mencapai kota Wonosobo. Masyarakat sekitar Merapi saat ini sudah semakin bergantung dengan informasi dari pos pengamatan Gunung Merapi Babadan. Informasi pertama kali datang dari pengamat gunung api, yang kemudian diteruskan kepada masyarakat mengikuti SOP yang ada. Selain digunakan sebagai tempat pengamatan Gunung Merapi, pos ini juga menjadi lokasi wisata geologi bagi masyarakat sekitar. Pos pengamatan Babadan dijaga oleh 1-2 orang setiap shiftnya, dengan rentang waktu pergantian selama 48 jam. Dengan resiko tinggi, juga bekerja di tempat yang sunyi, jauh dari rumah penduduk. Nyatanya, tidak banyak yang tahu tentang profesi dari ujung tombak informasi mengenai aktivitas Gunung Merapi. Sebagai pintu utama keluarnya informasi terkini aktivitas kegunung apian, menjadi pengamat gunung api tidaklah mudah. Sepi, sunyi, sendiri adalah kata yang melekat bagi pengamat gunung api. Yulianto atau yang kerap disapa Alex menjadi salah satu pengamat di pos pengamatan Gunung Merapi Babadan. Sudah 3 dekade ia menjaga Merapi, mengikuti jejak sang ayah yang memiliki profesi serupa. Ditambah rasa kecintaannya pada alam, Yulianto merasa menjadi pengamat gunung api merupakan panggilan hatinya. Pria berusia 52 tahun ini rela jauh dari istri dan ketiga anaknya
yang tinggal di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Setiap pagi dan sore jika Merapi cerah, Yulianto mengamati visual Gunung Merapi dibantu teropong untuk melihat perubahan yang tampak di permukaan yang ada di sekitar kawah. Ia juga melakukan pengamatan secara instrumentatif dengan peralatan bantu berupa seismograf, alat ukur deformasi, dan peralatan lainnya yang ada di pos pengamatan Babadan. Kegiatan kami yang ada di sini yaitu mengamati aktivitas Merapi dengan peralatan yang ada, baik secara visual kan. Kalau visual kita menggunakan ada semacam teropong, terus kita menggunakan daya penciuman. Terus kalau yang dengan alat, kita mengandalkan alat yang ada di sini yang menggunakan sistem monitoringnya, baik itu pakai komputer atau dengan peralatan yang lain. Yulianto yang menjabat sebagai Kepala Pos Pengamatan Babadan tentu sudah beberapa kali melihat erupsi Merapi secara langsung. Baginya erupsi tahun 2010 merupakan hal yang tak terlupakan. Yulianto tidak pernah menyangka Gunung Merapi akan meletus sehebat itu. Gejala letusan besar Gunung Merapi memang telah muncul pada tahun 2009, ditandai dengan terjadinya gempa vulkanik. Selain itu, terjadi pula perubahan deformasi pada tubuh Gunung Merapi dan status awas ditetapkan pada 25 Oktober 2010. Pengalaman kami yang sangat berkesan yaitu letusan tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu kan terjadi letusan yang sangat hebat. Kalau sebelumnya menurut sejarah kan letusan tahun 30 itu juga besar, tahun 54 itu juga besar. Namun begitu ada letusan yang tahun 2010 itu sangat beda. Jadi letusan itu menurut sejarah itu letusan yang sangat besar. Dan itu terjadi sekitar 100 tahun lagi, baru terjadi letusan kayak 2010. Yulianto tidak pernah merasa jenuh. Baginya, mengamati Gunung Merapi menjadi hal yang menyenangkan. Nggak ada jenuhnya ya, kita selalu happy karena apa? Kita mendalami ya, kita menjiwai dengan pekerjaan, maka nggak ada rasa jenuh. Kita rasanya senang aja lah, kita ngamati gunung meskipun menyendiri gitu. Memantau setiap aktivitas Gunung Merapi, Pos Pengamatan Babadan memiliki sistem pelaporan informasi melalui web resmi dari BPPTKG. Web tersebut akan mengumpulkan seluruh data dari setiap pos pengamatan Gunung Merapi. Nantinya, data tersebut akan diolah dan disebarkan kepada masyarakat luas. Untuk sistem pelaporannya, kita ada web ya. Kita ada web, tinggal kita mengisi, khususnya yang dalam keadaan normal, kita tinggal mengisi web tersebut. Sudah bisa dilihat untuk yang ada di kantor atau pos pengamatan yang lain. Namun dalam keadaan darurat, kita bisa menggunakan fasilitas yang lain seperti telepon atau menggunakan radio komunikasi untuk menyampaikan laporan tersebut. Perubahan aktivitas Gunung Merapi ditentukan dari hasil analisa yang dilakukan petugas pengamat. Sesuai dengan tugasnya, yaitu melakukan pengamatan dan pengukuran gejala untuk menentukan tingkat aktivitas gunung api. Setiap gunung api memiliki database hasil pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan beban tanggung jawab yang besar, pengamat gunung api diharuskan memiliki kepekaan tinggi terhadap alam. Kepekaan tersebut berfungsi untuk membantu dalam menganalisa aktivitas gunung selain dari alat yang ada. Di pos Babadan sendiri, terdapat alat-alat yang digunakan oleh pengamat dalam membantu tugasnya mengamati aktivitas Gunung Merapi. Alat-alat tersebut yaitu alat pengukur deformasi dengan metode Electronic Distance Measurements atau EDM, monitor CCTV, dan seismik digital. Alat pengukur deformasi EDM bekerja dengan cara memancarkan sinar inframerah ke reflektor yang dipasang di tubuh gunung api. Lalu reflektor akan memantulkan kembali sinar tersebut ke alat. Namun alat ini hanya dapat digunakan saat malam hari dengan kondisi cerah. Selain itu ada monitor untuk memantau aktivitas Gunung Merapi melalui CCTV yang telah dipasang baik di tiap pos pengamatan, Puncak Merapi, dan CCTV thermal. Alat lainnya yaitu seismik digital yang mendeteksi dan merekam getaran. Data yang telah terekam dikirim menuju amplifier ke komputer yang menghasilkan broadband seismograf. Layar di sini untuk memonitoring namanya seismograf. Nah, di seismograf di sini ada beberapa stasiun yang kita tampilkan di sini.
Seperti contoh ada PUS itu untuk Pusung London, untuk Lataan, Labuan, Deles dan lain sebagainya. Di sini misalkan terjadi aktivitas di Merapi, kita tinggal melihat posisinya yang paling mencatat yang duluan sebelah mana. Saat sekarang ini ada getaran kecil-kecil, ini menandakan bahwa terjadi hujan gerimis di lereng barat dan lereng selatan. Lainnya untuk di lereng timur, lereng utara tidak terjadi hujan. Ada pula alat pendukung pengamatan yang berada di luar bangunan utama, yaitu sensor GPS, sensor curah hujan, dan sensor radar. Sensor GPS berfungsi untuk mengetahui deformasi dengan menggunakan bantuan satelit yang memberikan hasil secara real time. Kemudian sensor curah hujan dengan sistem kerja menggunakan penghitungan pulsa yang dihasilkan oleh sensor timbangan model magnetic switch berkapasitas 0,5 mm per cacah. Ada juga sensor radar yang dihubungkan ke monitor di bangunan utama dengan jaringan internet point-to-point. Ini sensor radar cuaca yang ada di pos Babadan yang meliputi untuk suhu udara, tekanan udara, kelembaban, arah angin, kecepatan angin yang dihubungkan ke layar monitor yang ada di ruang monitoring menggunakan jaringan internet. Jaringan yang internet yang ada menggunakan tower yang di sini menggunakan point to point antara pos pengamatan Babadan dengan pos pengamatan pos ngepos yang ada di wilayah lereng barat Gunung Merapi. Dalam hal penyimpanan alat, pos pengamatan Babadan memanfaatkan bunker yang telah dialihfungsikan dan ditutup untuk umum. Bunker ini memiliki 2 ruangan dengan sebuah lorong penghubung dan telah mendapat sertifikasi sebagai cagar budaya. Sedangkan untuk penyimpanan arsip, menggunakan bangunan yang berada di belakang bangunan utama. Ruang arsip sendiri berisikan gulungan hasil seismograf analog, yang saat ini sudah digantikan dengan seismik digital menggunakan monitor. Gunung Merapi bukan hanya sekedar objek alam yang diamati oleh para pengamat. Bagi mereka, Gunung Merapi sudah menjadi bagian besar dari kehidupan. Untuk Merapi merupakan istri pertama saya, dan saya punya 2 istri pertama dan istri kedua. Nah, istri kedua menyupport saya dalam pekerjaan ini. Bila istri pertama sedang marah atau apa, istri kedua menyupport kami, tugas kami ada di sini. Merapi ibarat kata sebagai saya harus merawat badan saya, dan juga saya wajib memelihara apa yang ada di alam sekitar saya. Untuk itu Merapi wajib kita jaga, termasuk alam dan seisinya. Dari sini kita tahu, informasi aktivitas Gunung Merapi dapat tersebar dengan cepat dari ujung tombak yang bekerja tanpa kenal lelah, dengan resiko tinggi dan berada di kesunyian Merapi yang jauh dari kehidupan masyarakat. Pengamat gunung api yang pertama kali memberi informasi kepada masyarakat, namun mereka justru yang terakhir turun ketika gunung yang diamatinya bergejolak tanda erupsi.